Oke, pembahasan kita hari ini adalah menginstal TensorFlow gitu ya. Proses instalasi TensorFlow kita lakukan dengan melalui Anda membuka ini ya, Anaconda Prom gitu ya. Kemudian di sini tempat kita lakukan proses instalasi. Nah, hal pertama yang harus Anda lakukan itu adalah mengecek terlebih dahulu terkait dengan Anda ini ada di environment Anaconda versi berapa, Python versi berapa, dengan NumPy versi berapa. Karena TensorFlow ini versinya banyak, dia terus berprogres. Nah, versi yang lama itu tidak akan cocok dengan versi yang terbaru. Dan dia sangat dipengaruhi oleh dia ada di Python berapa, dengan NumPy sebagai fondasi library-nya itu ada di versi berapa. Maka kalau yang saya lakukan pertama kali itu adalah proses pengecekan dulu versi kita di Python itu ada di Python berapa. Maka kita bisa gunakan import system, kemudian di print. Ya. Kalau sudah Anda bisa ngimpor NumPy, kemudian objek NumPy-nya tadi Anda print gitu ya. Nah, muncul. Nah, kemudian Anda bisa searching aja gitu ya di Google, mungkin di ChatGPT kah atau di library-nya versi TensorFlow yang eh, ke kode berapa yang cocok dengan NumPy Anda dengan versi Anda. Karena ketika misalnya Anda install di versi 8 titik berapa ya, 8.3.8 gitu ya. Saya mau install yang versi TensorFlow yang terbaru ini nggak bisa gitu ya. Apalagi kalau NumPy-nya misalnya 1.19 yang masih lama. Nah, itu pasti crash ya. Ketika ini Anda impor begini saja, itu dia pasti akan load-nya nggak bisa gitu. Untuk itu sangat penting untuk mengecek dipakai ChatGPT aja itu dia sudah cukup hebat dalam mencarikan TensorFlow ini yang outfit dengan NumPy versi Anda itu versi berapa gitu ya. Nah, kalau sudah Anda bisa buka Anaconda Prom gitu ya. Jadi tadi saya ngecek beberapa dulu ya. Nah, ketika kamu mau menginstal TensorFlow, ini takutnya ya akan ada beberapa error gitu ya. Mungkin ada library yang crash dan sebagainya. Nah, dan itu akan mengacaukan kode program kamu yang lain, maka akan aman jika kamu buat mainan gitu ya. Ibaratnya mainan kamu buat satu rumah yang baru yang kita sebut dengan environment. Maka di sini kamu bisa ketikkan ini ya. Conda create ya, kemudian strip namanya apa, name ya, bahasa Inggrisnya name, kemudian ini nama dari environment-nya. Karena saya mau nyobakan TensorFlow, maka di sini saya kasih aja namanya tf_env. Mau diganti boleh, yang penting namanya harus konsisten. Misalnya kamu tadi menamai pakai nama pacarmu Siti gitu ya, maka yang kamu panggil nanti ya namanya Siti. Kemudian di sini harus dituliskan Python versi berapa yang mau kamu instalkan rumahnya. Oh, ini mau rumah berapa lantai gitulah gampangnya ya. Python sama dengan yang saya pakai 3.10 karena saya pakai Anaconda versi yang baru jadi kuat-kuat aja. Nah, kalau ini sudah, maka ini kamu cukup buat satu kali. Berarti kalau kamu bikin itu ibaratnya rumahnya itu dibangun sekali. Tapi setiap kali masuk ke rumah tadi, kamu harus masuk lewat satu buah kunci gitu ya. Nah, untuk menghidupkan rumah tadi itu kamu gunakan konda aktif namanya tadi apa. Kalau kamu tadi namai tadi Siti ya berarti konda aktif Siti gitu ya. Nah, baru kalau rumahnya sudah jadi, sudah aktif, kamu punya kuncinya, baru saya lakukan menginstal TensorFlow gitu ya. Dan ini cukup sekali pip install TensorFlow-nya. Kalau kamu pakai versi yang terlama di modul sudah ada, gunakan konda install TensorFlow. Ini sangat tergantung dengan versi kamu bekerja. Ya, saya pakai versi yang terbaru sehingga ada pip install TensorFlow begini aja sudah jalan. Nah, dia cukup lama, Anda bisa lihat berapa mega yang harus terinstall. Jadi kalau Anda cari tempat yang agak nyaman untuk menginstal. Oke. Nah, kalau ini sudah, maka saya akan kembali nanti ke sini ya.
ke Jupyter. Nah, biasanya setiap kamu buat satu buah environment baru, Jupyter itu tidak akan langsung ada gitu. Maka kamu perlu membuat dulu aplikasi Jupyternya, install dulu. Nah, biasanya di modul sudah ada, saya nggak perlu install lagi ya, bahwa kamu bisa langsung aja di Anaconda Prompt-nya Conda install Jupyter gitu. Atau kamu kalau mau pakai Anaconda Navigator ya cari logo Jupyter kemudian diklik install untuk pertama kali. Nanti kalau sudah terinstall dia munculnya launch. Nah, kalau sudah kamu coba ini tadi ya. Import TensorFlow STF kemudian di print TF titik underscore versionnya ini. Nah, ini kalau muncul nah, kodenya berarti TensorFlow-nya pasti bisa dipakai gitu ya. Nah, baru nanti di langkah selanjutnya kamu mau pakai yang versi apa gitu ya. Pakai MobileNet kah? Atau mau pakai CNN kah? Atau mau menggunakan apa ya? Misalnya lagi ada ResNet 50. Nah, itu sangat tergantung dengan kamu mau mencoba yang mana. Tapi untuk disclaimer ya, untuk percobaan kali ini saya itu menggunakan 3 metode gitu ya. 3 metode yang semuanya itu digunakan untuk sebuah gambar gitu. Namanya convolution neural network. Jadi kombinasi antara jaringan saraf dengan metode konvolusi ya. Nah, supaya saya bisa memunculkan tampilan, maka yang saya lakukan adalah saya harus nginstal library yang dipakai untuk sebuah tampilan yang namanya Matplotlib. Nah, ini saya install dulu ya, sudah keluar. Kalau sudah ready baru kita bisa mulai nyaman dalam berselancar. Maka selanjutnya saya install kebutuhan library-nya seperti NumPy, kemudian untuk visualisasinya plot library, kemudian saya ngambil TensorFlow STF-nya. Nah, baru setelah ini sangat kondisional mau kamu pakai apa. Kalau kamu mau menggunakan convolution neural network yang basic ya, ya berarti cukup menginstal TensorFlow.keras, import layer, model gitu ya. Nah, ini baris yang ini itu hanya kamu pakai ketika kamu mau ngeload database yang ada pada MNIST. MNIST itu adalah satu buah library bawaan dari TensorFlow. Nah, ini saya langsung aja mencontohkan ya. Berarti kalau kamu mau memanggil satu buah data, ya, data yang lain berarti ya ini kamu load aja atau kamu call aja, kemudian import di dalam Jupyter seperti biasa, kemudian dipanggil. Ya. Nah, data yang saya load tadi saya normalisasi lah gampangannya. Kemudian ini bentuknya ya, ada sekitar 6.000 untuk data latih dan 10.000 ya, ini 60.000 sama 10.000 untuk data uji. Nah, ini di koma-koma yang belakang ini menunjukkan dimensinya. Ya, 28 ini artinya gambarnya itu ada 28 kali 28 pixel dengan dimensi 1, berarti ini gambarannya mungkin grayscale gitu. Nah, baru kalau kamu sudah pastikan ya, kalau kamu pakai CNN pastikan dia dalam bentuk gambar. Tidak bisa kalau ini kamu buat bukan dalam bentuk gambar. Maka selanjutnya adalah kamu membuat ini modelnya, bagaimana modelnya. Ya. Penjelasan model nanti ada di bab video sendiri. Lalu kamu compile ya. Nah, ini agak kedobelan ya, saya hapus saja. Nah, setelah kamu compile, baru kita lakukan pelatihan. Tadi kita sudah bangun nih, CNN saya rumahnya modelnya begini. Maka data latihnya itu yang mana? Tadi kita sebutkan X-train dan Y-train. Ini mau di-load berapa kali dia belajarnya? Oh, saya mau set 5 kali. Nah, kalau ini sudah, maka selanjutnya kamu bisa evaluasi terhadap data ujimu. Sebenarnya di sini yang saya gunakan hanya akurasinya saja ya, yang saya gunakan dan sebenarnya yang kita bisa ngecek presisi recall macam-macam sebenarnya. Cuma di sini saya hanya menampilkan akurasi sama epochnya yang tadi sebanyak 5 kali. Oh, ternyata semakin ini sekali itu sudah lumayan ya, yang 0 itu masih rendah. Nah, ternyata ketika sampai ke 5 pun bisa jadi ini sudah bagus untuk data ini gitu.
Sehingga sebenarnya mau diulang sampai 10 kali pun pada iterasi tertentu dia sudah bagus gitu. Dan setiap data akan berbeda kemampuan CNN ini dalam belajar gitu. Nah, nanti kalau misalnya ini mau dikombin dengan MobileNet gitu ya. Nah, ini bisa saja sebenarnya. Nah, ini contohnya. Cuman ini saya pisah ya. Nah, ini install lagi. Ini masih ngeload. Ya, ini sama aja, yang membedakan hanya di sini. Yang Anda install dari kerasnya adalah mengimpor ResNet-nya. Ya. Ataupun mau menggunakan yang MobileNet juga sama saja caranya. Ya, ini saya pisah ya. Saya running juga. Masih ngeload semua ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Yang membedakan kalau kamu pakai MobileNet ya berarti impornya MobileNet. Nah, ini MobileNet ada banyak. MobileNet yang kemana, yang keberapa. Gitu. Ya, saya pikir seperti itu kurang lebihnya. Jadi silahkan nanti Anda cobakan gitu ya. Nah, bagaimana ketika datanya ini adalah bukan data sebuah gambar gitu ya. Ya, berarti nanti silahkan Anda cari di dalam TensorFlow itu data atau neural network yang model apa yang bisa digunakan untuk data. Hanya yang saya peragakan hari ini itu adalah untuk data sebuah gambar. Minimal Anda tahu sebenarnya sama, cuman ya metodenya ini untuk ini, metode ini untuk ini, gitu aja.